Welcome back to mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi hari ini kita akan membahas materi logika bagian kedua. Kalau sebelumnya kita sudah bahas bagian pertama, di mana terdiri dari apa itu logika, kemudian hubungan disjungsi, konjungsi sebuah pernyataan, serta hal-hal yang bagaimana membuat tabel kebenaran dari sebuah pernyataan. Nah, untuk kali ini yang akan kita masuk lagi adalah mengenai implikasi dan diimplikasi. Nah, kedua materi ini sebelumnya akan berkaitan juga dengan bagaimana memeriksa keabsahan atau kesahihan suatu argumen. Nah, sebelum sampai ke sana kita harus membahas dulu sedikit mengenai materi minggu lalu, yaitu mengenai disjungsi eksklusif. Yang perlu kalian tahu, dalam disjungsi eksklusif atau kata OR ada dua cara pemakaiannya. Yang pertama menggunakan kata inclusive OR, yaitu atau berarti P atau Q atau keduanya. Misalnya tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java. Nah, dalam artian ini berarti tenaga IT-nya boleh salah satu, atau misalnya bisa bahasa C++ atau Java, atau boleh dua-duanya. Nah, yang eksklusif OR ya, XOR atau berarti P atau Q tapi bukan keduanya. Jadi kalau ini harus pilih salah satu, seperti itu. Nah, dalam eksklusif OR atau notasinya seperti ini ya, bulatan ada tanda tambah di dalamnya. Tabel kebenarannya berbeda dengan yang inklusif OR yang biasa ya. Nah, tabelnya ini seperti yang kita lihat, P XOR ini adalah dimana saat dia keduanya benar, jadi dia bernilai salah. Nah, yang pertama kali kita pelajari kemarin kan, ketika dia dua-duanya bernilai benar, jadi benar seperti itu. Nah, itu bedanya. Hanya di sana beda antara OR atau biasa dengan eksklusif OR ya. Jadi seperti itu. Baik, kita masuk ke proposisi bersyarat, atau boleh disebut kondisional, atau boleh disebut implikasi. Bentuk dari proposisi ini atau implikasi ini adalah jika P maka Q. Notasinya sudah kita lihat di sinilah P maka Q. Proposisi P disebut hipotesis, anteseden, premis, atau kondisi. Ya, ini sama saja semuanya, mau disebut salah satu dari sini sudah benar. Nah, proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen ya. Ini adalah kesimpulannya atau konklusinya. Baik, kita contohkan misalnya, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Dalam hal ini, jika saya lulus ujian ini menjadi pernyataan P-nya atau premisnya. Kemudian saya mendapat hadiah dari orang tua menjadi Q atau konklusinya. Untuk yang B juga seperti itu, suhu mencapai 80 derajat Celcius sebagai P, alarm akan berbunyi sebagai Q. C juga demikian, Anda tidak dapat mendaftar ulang, dan seterusnya. Berikutnya, cara-cara mengekspresikan implikasi P maka Q banyak sekali, dan semuanya ini sama ya. Yang pertama, jika P maka Q, jika P, Q, P mengakibatkan Q, Q jika P hanya jika Q, P syarat cukup Q syarat perlu untuk P, Q bila mana P-nya. Ini semuanya ini adalah sama-sama tujuannya adalah implikasi P maka Q ya. Jadi ini cara untuk mengucapkannya boleh ya. Ini sama saja semua, ini adalah P maka Q. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh proposisi yang diimplikasikan dalam berbagai bentuk ya. Misalnya yang pertama, jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Nah, ini kan jika P maka Q yang pertama. Jika hari hujan P-nya, maka tanaman akan tumbuh subur, berarti sebagai Q-nya tanaman akan tumbuh subur.
Seperti itu. Nah, kita masuk ke yang kedua, jika P, Q. Yuk kita lihat. Berarti di sini jika tekanan gas diperbesar, kemudian dibubuhi tanda koma, mobil melaju kencang. Itu dia. Kemudian yang ketiga, P mengakibatkan Q. Es mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Ya, berarti P mengakibatkan Q. Ya. Nah, yang keterusnya adalah Q maka P. Q jika P, ya. Jadi ini Q-nya duluan karena Q jika P. Nah, berarti Q-nya adalah orang itu mau berangkat. Berarti P-nya adalah ia diberi ongkos jalan. Q jika P. Kemudian P hanya jika Q. Nah, ini bisa kita lihat di nomor 5. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa program hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Berarti di sini P hanya jika Q. Berarti P-nya adalah Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal, Q-nya ia sudah lulus matematika diskrit. Nomor 6, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan dari rokok. Nah, ini sudah jelas ya, P syarat cukup untuk Q. Berarti P-nya adalah pom bensin meledak, Q-nya adalah percikan api dari rokok. Kemudian yang nomor 7 kita lihat, syarat perlu Q adalah P gitu ya. Jadi Q-nya syarat perlu bagi Indonesia ikut Piala Dunia adalah mengontrak pemain kenamaan. Nomor 8, banjir bandang terjadi bila mana hujan ditemani. Maka ini adalah Q bila mana P. Nah, untuk selanjutnya kalau kita ubah jadi bentuk P maka Q dari soal nomor 3 sampai 8 yang sebelumnya, jadi dia bentuknya seperti ini. Nomor 3 kan es mencair di kutub. Maka kita lihat nomor 1, jika es mencair di kutub maka permukaan air laut naik. Nah, ini udah bentuknya jika P maka Q. Nomor 2, orang itu berarti kan P-nya depan, berarti harusnya ia diberi ongkos jalan. Jika ia diberi ongkos jalan, maka ia mau berangkat. Seperti itu yang untuk nomor 4. Kemudian yang nomor 3, kita lihat ini nomor 3 berarti yang nomor 5 di soal sebelumnya ya. Ini nomor 2 sudah tadi, jika orang itu diberi ongkos jalan maka ia mau berangkat. Nomor 3 dan seterusnya bisa Anda kerjakan di rumah dan silakan di pause untuk melihat soalnya. Nah, kita lanjutkan untuk tabel kebenaran implikasi sebagai berikut, di mana P maka Q saat P-nya true, Q-nya true, maksudnya menjadi true. Kemudian saat P-nya true, Q-nya false, dia menjadi false. Saat P-nya false, Q-nya true, dia menjadi true. Saat P-nya false dan Q-nya false, dia menjadi true. Ya, jadi ini kita buat sebuah contoh, misalnya dosen menyatakan bahwa jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini. Apakah dosen tersebut benar atau berbohong? Nah, kita bisa meninjau kasusnya. Yang pertama kasusnya kita lihat nilai ujian akhir Anda di atas 80 dan Anda mendapat nilai A, berarti dosen Anda benar. Kasus kedua, nilai ujian akhir Anda di atas 80, Anda tidak mendapatkan nilai A. Nah, itu false, berarti dosen Anda berbohong. Kasus ketiga, nilai ujian akhir Anda di bawah 80 dan Anda mendapat nilai A. Dosen Anda tidak dapat dikatakan salah, mungkin ia melihat kemampuan Anda bagus ya. Jadi itu boleh menjadi benar ya. Jadi itu benar. Kemudian kasus keempat, nilai ujian akhir Anda di bawah 80 dan Anda tidak mendapatkan nilai A. Nah, ini sama-sama salah, berarti itu kebenarannya adalah benar ya, true.
Jadi seperti itu kalau untuk kehidupan sehari-hari aplikasinya, supaya Anda mengerti mengenai implikasi. Terbukti bahwa untuk kasus-kasus tersebut tabel kebenarannya nampak ya. Contoh berikutnya, tunjukkan bahwa P maka Q ekuivalen secara logika dengan negasi P atau Q. Ya, negasi P atau Q. Untuk membuktikannya, kita buat tabel kebenaran antara P, Q dan negasi P. Untuk P maka Q sudah kita tahu tadi true, false, true, true ya. Itu sudah sesuai dengan tabel yang pertama. Nah, kita kaitkan dengan negasi P, sehingga kita dapatkan bahwa negasi P atau Q untuk P, negasi P false, maka Q-nya T maka jadi true ya. Untuk negasi P-nya false jadi false, maka dia menjadi false. Untuk negasi P-nya true atau Q-nya true, maka dia menjadi true. Ya, ini atau ya. Untuk negasi P atau Q saat T sama F ya, true sama false, dia menjadi true ya, seperti yang kita pelajari pertama untuk yang mengenai atau ya. Nah, kita lihat tabel kebenaran kedua-duanya sama. True, false, true, true. True, false, true, true. Jadi kesimpulannya mereka adalah ekuivalen ya. Q maka P ekuivalen dengan tidak P atau Q. Untuk menentukan ingkaran dari P maka Q, kita buatlah masukkan yang persamaan tadi ya, negasi P atau Q kita negasikan kembali ya, sehingga negasi P menjadi P, negasi dinegasikan menjadi P, negasi Q tetap negasi Q. Nah, inilah dia negasinya. Kemudian di dalam implikasi bahasa pemrogramannya itu adalah if C dan S ya, if C dan S, di mana C-nya adalah ekspresi logika yang menyatakan syarat, kemudian S-nya adalah suatu pernyataan ya, satu atau lebih. Nah, di dalam pemrograman S akan dilaksanakan apabila C-nya benar ya. Jika S-nya tidak benar, maka S-nya tidak dilaksanakan. Ya, struktur if then-nya ini agak berbeda dengan yang digunakan dalam logika. Sementara di logika kan kalau misalnya salah pun masih ada operasinya. Jadi kalau di dalam pemrograman S-nya ini dilaksanakan apabila C-nya benar ya. Untuk lebih baiknya kita harusnya ke contoh untuk lebih jelas mengenai if C dan S ini. Ya, ini contohnya. Misalkan dalam sebuah pemrograman ditulis bahasa Pascal terdapat pernyataan berikut. If X lebih besar Y dan Y sama dengan X tambah 10. Berapa nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi if then jika X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, kita lihat bahwa 2 memang lebih besar dari 1 sehingga Y-nya pernyataannya bernilai benar, maka dilaksanakanlah Y-nya menjadi X tambah 10. 2 tambah 10 sama dengan 12. Sementara untuk kasus kedua, karena 3 itu tidak lebih besar dari 5 sehingga ekspresi salah, maka C tidak dilaksanakan, nilai Y tetap menjadi 5. Agar lebih paham mengenai contoh, kita buat sebuah contoh di mana untuk menerangkan mutu sebuah hotel, misalkan P pelayanannya baik dan Q tarif kamarnya murah, serta R hotelnya berbintang 3. Nah, perintahnya terjemahkan proposisi berikut dalam notasi simbolik menggunakan P, Q, R. Yang A, tarif kamarnya murah tapi pelayanannya buruk. Coba Anda perhatikan, tarif kamarnya murah, dia adalah pernyataan Q,
tapi pelayanannya buruk. Berarti pernyataan R itu kan pernyataan P adalah pelayanannya baik, sehingga kalau buruk berarti negasi P. Dapat dituliskan notasinya Q dan negasi P. Yang untuk B, tarif kamarnya mahal atau pelayanannya baik, namun tidak keduanya. Nah, untuk menotasikan ini, tarif kamarnya mahal berarti dia adalah negasi Q, atau pelayanannya baik berarti adalah pernyataan P, namun tidak keduanya. Nah, ingat bahwa ketika kita menggunakan atau namun bukan keduanya, ini adalah exclusive OR yang ditandakan dengan bulatan dengan tanda tambah di dalamnya, sehingga untuk B negasi Q OR P, ya, XOR, exclusive OR P. Kemudian yang C, salah bahwa hotel berbintang 3 berarti tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Nah, kata salah kita langsung buatkan negasinya dan kita buat dalam kurung R, hotelnya berbintang 3. Nah, di dalam kurung, karena pernyataannya adalah tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk, sehingga untuk tarif kamarnya murah adalah pernyataan Q, sementara untuk pelayanan buruk adalah negasi dari P, sehingga notasi simboliknya adalah negasi dalam kurung R, maka Q dan negasi P. Selanjutnya adalah mengenai varian proposisi bersyarat. Di dalam sebuah proposisi ada beberapa varian yang akan dijelaskan. Di antaranya pertama adalah converse, di mana itu adalah kebalikan dari P maka Q, ya, di mana menjadi Q maka P. Kalau disuruh converse berarti tinggal dibalikkan, Q maka P. Yang untuk inverse adalah negasi P maka negasi Q, ya, jadi pernyataan keduanya dinegasikan. Sementara untuk kontraposisi ini seperti converse namun tetap dengan negasi, sehingga negasi Q maka negasi P. Maka kita lihat dulu untuk tabel kebenaran masing-masing varian berproposisi ini. Kita lihat implikasi itu kan sudah kita tahu bersama ke converse, ya. Jadi dia adalah Q maka P. Saat true maka menjadi true. Untuk false ke true maka menjadi true. True false maka jadi false. False ke false maka menjadi true, sehingga tabel kebenarannya sudah terlihat. Untuk inverse juga demikian, kita buat inverse-nya negasi P maka negasi Q, ya. False menjadi true, false true menjadi true, true false menjadi false, true menjadi true. Ya, selanjutnya berikutnya adalah negasi Q menjadi negasi P. Negasi Q false ke false menjadi true, ya. Kemudian true ke false menjadi false. False ke true menjadi true, true menjadi true. Demikianlah tabel kebenaran dari masing-masing proposisi bersyarat. Selanjutnya masuk ke biimplikasi atau bikondisional. Nah, untuk ini bentuk proposisinya adalah P jika dan hanya jika Q, ya. Bentuknya adalah panah 2 kiri kanan, P jika hanya jika Q. Nah, tabel kebenarannya adalah true maka menjadi true, true false menjadi false, false true menjadi false,
false, false menjadi true, ya. Hanya 2 yang bersifat true dan 2 false. Ini didapat dari pernyataan atau ekuivalen dengan P maka Q dan Q maka P, ya. Mereka ada hubungan timbal balik. Untuk membuktikan P hanya jika Q sama dengan P maka Q dan Q maka P, berikut tabel kebenarannya. Coba Anda perhatikan tadi, kalau untuk P hanya jika Q sudah ada, dan untuk P maka Q dan Q maka P ternyata diperoleh tabel kebenaran yang sama, true, false, false, true, ya. Jadi mereka itu ekuivalen. Nah, cara menyatakan bikondisional dari P hanya jika Q itu banyak juga, ya. Ada 4 cara penyebutannya. Yang pertama, P hanya jika Q, atau P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q, atau jika P maka Q dan sebaliknya, atau boleh yang P if double if, ya, Q, ya, pernyataan sebaliknya. Nah, untuk proposisi majemuk berikut, ini adalah contoh dari biimplikasi. Yang pertama, 1 tambah 2 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini sudah biimplikasi. Kemudian yang untuk B, kita lihat syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban udara, ya. Jadi bisa terlihat di sana bahwa kedua pernyataan saling memerlukan, seperti itu, ya. Kemudian yang untuk C, jika Anda orang kaya maka Anda mempunyai banyak uang, dan sebaliknya. Yang untuk D, Bandung terletak di Jawa Barat if jika Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia, ya. Nah, itu dia tadi untuk bagaimana memasukkan biimplikasi dalam sebuah pernyataan yang lain, ya, model lain. Oke, selanjutnya perlu Anda ingat bahwa ketika sebuah proposisi majemuk mempunyai jawaban benar atau dia mempunyai tabel kebenaran yang benar semua, maka itu disebut juga dengan tautologi, ya. Selanjutnya kita bahas mengenai argumen. Argumen adalah suatu deret proporsi yang dituliskan sebagai berikut. Premis 1 hingga premis N dengan kesimpulannya adalah Q, yang mana dalam hal ini P ini disebut dengan premis, Q disebut konklusi. Nah, argumen ini sebenarnya ada yang sahih atau valid, ada juga yang palsu atau invalid, ya. Untuk menentukannya sahih atau tidak, definisinya adalah sebuah argumen akan sahih jika konklusinya benar, ya, bila semua hipotesisnya juga benar. Dan sebaliknya, argumen dikatakan valid atau invalid adalah ketika bernilai salah. Dengan kata lain, argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar, seperti itu. Kita buat sebuah contoh. Perhatikan bahwa argumen berikut, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang, adalah sahih. Nah, kita akan periksa ini sahih atau tidak. Penyelesaiannya adalah misalkan P, air laut surut setelah gempa di laut. P-nya adalah air laut surut setelah gempa di laut. Sementara Q, tsunami datang. Nah, argumen ini bisa dibentuk menjadi P maka Q, kemudian Q, ya, dari pernyataan di atas, kemudian kesimpulannya adalah Q, ya. P maka Q, P Q, ya. Nah, kita bisa membuatnya ke dalam bentuk tabel kebenaran. P maka Q, P Q. Argumen dikatakan sahih jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya juga benar. Kita periksa apakah hipotesis P dan P maka Q benar, maka konklusi Q juga benar, sehingga argumen dikatakan benar.
Nah, kita periksa tabel P dan P maka Q. Benar secara bersama-sama pada baris 1. Maka dari ini kita lihat bahwa argumen tersebut adalah sahih atau valid ya. Karena sudah bernilai benar, yang dicetak tebal di atas true, true, true ya. Karena sesuai pernyataan kita tidak ada yang bernilai negasi, semuanya adalah positif. Atau kita buat juga boleh cara kedua dengan membuat pernyataan P dan dalam kurung P maka Q sehingga Q ya. Dalam hal ini tujuannya sama sebenarnya dengan pernyataan yang sebelumnya, supaya memudahkan kita untuk pengoperasiannya. Ini didapat dari P maka Q dan P ya, dibuat konjungsinya atau dannya ya, P dan P maka Q sehingga menjadi Q. Nah, kita buat tabel kebenarannya. P maka Q ya, sudah tahu itu cara membuatnya. Nah, kita hubungkan antara P ke P maka Q ya, P dan P maka Q. True true jadi true, true false menjadi false ya, false true menjadi false, false true menjadi false ya, karena menggunakan dan ya. Di dalam dan ini hanya yang bersifat benar dan benar menjadi benar, atau true true menjadi true. Nah, kemudian kita kaitkan ke Q-nya ya. Maka Q, true ke true menjadi true, false ke false menjadi true, false ke true menjadi true, false ke false menjadi true. Nah, terbukti bahwa pernyataan inilah pernyataan tautologi. Tautologi ini adalah sebuah pernyataan yang bernilai benar, hingga masuklah ini ke dalam modus ponen ya, yang sudah sahih kebenarannya. Beberapa argumen yang sudah terbukti sahih, diantaranya yang pertama modus ponen. Nah, modus ponen ini adalah P maka Q, pernyataan selanjutnya adalah P, kesimpulannya adalah Q. Kemudian modus tollens, P maka Q dikaitkan dengan negasi Q, kesimpulannya adalah negasi P. Silogisme disjunktif, P atau Q disandingkan dengan negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Simplikasi, P dan Q, kesimpulannya adalah P. Penjumlahan, P, kesimpulannya adalah P atau Q. Konjungsi P, Q, maka kesimpulannya P dan Q. Itu adalah modus-modus atau pernyataan yang sudah terbukti sahih. Itulah dia materi untuk hari ini. Berikutnya adalah tugas Anda. Anda semua ditugaskan untuk membuat video penjelasan tentang 2 soal mengenai materi kita hari ini. Cukup 2 soal aja, Anda pilih yang mana, boleh materi yang Bapak sudah ajarkan soalnya sama tidak apa-apa, yang penting Anda jelaskan dengan bagus melalui sebuah video ya. Videonya nanti akan Bapak minta. Terima kasih.